يا رمضان شهر الله يا رمضان القبول والغفران يا رمضان شهر الله يا رمضان القبول والغفران يا رمضان شهر الله يا رمضان القبول والغفران يا رمضان شهر الله يا رمضان القبول والغفران. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin ikhwanana, pada saat ini kita akan membahas beberapa ayat yang sering dibaca dan juga disampaikan di bulan-bulan Ramadan, dari ayat kewajiban berpuasa, dari ayat pentingnya dan hubungan bulan Ramadan dengan Al-Quran, dan beberapa ayat setelahnya, di mana ayat ini memberikan petunjuk kepada kita apa tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat program syariat Ramadan. Sehingga kalau kita mengetahui tujuan dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka insya Allah kita bisa berusaha semaksimal mungkin karena kita tahu tujuan. Tapi kalau orang melakukan suatu perbuatan, dia tidak memahami apa tujuannya, maka tak ubahnya seperti orang yang musafir tidak ngerti tujuan kemana dia. Maka orang yang semisal ini disebut dalam fikih disebut haim, orang yang bingung tidak ngerti tujuannya. Maka dalam bulan Ramadan ini sering kita dengarkan ayat surat Al-Baqarah dari ayat 183 dan 3 atau 4 ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saya tidak menjelaskan semua ayat ini karena pastinya akan panjang. Namun dalam kesempatan yang singkat ini saya akan mengambil apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berpuasa. Dalam ayat yang pertama tadi kita sebutkan ada kalimat akhir la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka fahami tujuan puasa adalah supaya kita bertakwa. Maka semua hal yang menjauhkan diri dari takwa, maka semuanya itu akan berpengaruh buruk kepada ibadah puasa yang kita lakukan. Karenanya Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bih, falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta dan tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa, maka tidak ada perlunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh dia untuk dia meninggalkan makanan dan minumannya. Maka hakikat puasa adalah untuk mengantarkan kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahami tujuan pertama, la'allakum tattaqun, supaya takwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah ada nilai takwa di dalam diri kita, dan apalagi semua masyarakat bisa memahami nilai takwa, maka pasti dipastikan sekali lagi dan 1000 kali dipastikan
Ketika kita memahami juga ya ikhwan, betapa banyak janji-janji orang sama kita sering meleset. Janji-janji orang yang ketika pemilihan pemilu meleset, namun tidak pernah ada cerita janji Allah Subhanahu wa taala meleset. Allah menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai penduduk kota tersebut mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti akan kami bukakan untuk mereka barokah dari langit dan juga dari bumi. Semua kebaikan dunia akhirat, pintu terbesarnya adalah takwa. Semua keburukan dunia akhirat, semua musibah, semua permasalahan dunia akhirat, penyelesaian terpenting adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah menyebut walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Alangkah penting untuk masa-masa semisal ini, khususnya untuk kita lebih menghidupkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika banyak orang lebih banyak pesimis, ketika banyak orang lebih banyak mengeluh akan keadaan yang ada, sehingga dia hidupnya selalu dalam keadaan sempit. Fahami bahwa dengan syukur Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmatnya pada diri kita. Allah berjanji, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah berjanji dengan sumpah, memastikan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghadap satu kaum kalau mereka mau beriman dan bersyukur. Allah menyebut dalam Al-Qur'an, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Ngapainlah Allah mau mengadab kalian ketika kalian sudah bisa bersyukur dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbagai macam permasalahan yang terjadi karena kurangnya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahamin ya ikhwan, betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang ada dalam diri kita, zahir wa batin, jasmani, ruhani. Yang jasmani saja, Nabi bersabda, man asbaha mu'afan fi badani aminan fi sirbi indahu qutu yawmihi wa laylatih faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha falyahmadillah waliyashkurillah. Barang siapa yang di pagi hari dia aman di rumahnya, sehat badannya, dia memiliki makanan satu hari satu malam, maka sungguh dunia telah diantar kepada dia dengan remah-remahnya, dengan kerak-keraknya, semuanya dikasih ke dunia untuk dia. Apalagi yang mau kita cari ya ikhwan? Maka ya ikhwan, kalau dulu sebelum kejadian yang menggemparkan akhir-akhir ini dari virus dan lain sebagainya, kita dikejar-kejar dengan keinginan, kita dikejar-kejar dengan harapan-harapan. Namun ya ikhwan, untuk saat ini kadang-kadang ucapan kita adalah andai balik kayak kemarin, andai kembali kayak yang waktu lalu. Kita sudah tidak terlalu mengejar-ngejar harapan, tapi yang penting aman, yang penting semuanya berjalan seperti biasa sudah lebih dari cukup. Maka perlu banyak syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahamin bahwa tujuan pendidikan Ramadan yang kedua, la'allakum tashkurun. Yang ketiga, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. La'allahum yarshudun, supaya mereka pintar, cerdas, pandai. Fahamin, kalau kita banyak memahami arti pandai adalah pandai otak, cerdas EQ-nya, namun melupakan sisi ruhani. Karenanya Nabi bersabda, al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang bisa menghisap dirinya sendiri dan dia bisa beramal untuk setelah kematian. Kecerdasan dalam pandangan Rasulullah
bukan dengan IQ-nya, bukan dengan otaknya, bukan dengan kepandaian dia berdebat dan lain sebagainya, namun kepandaian dalam pandangan Rasulullah adalah yang mau introspeksi diri dan mau beramal setelah kehidupan di dunia yang fana ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surat Al-Hujurat, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Siapa mereka rasyidun? Orang-orang yang pandai, yaitu yang diciptakan iman oleh Allah di dalam hatinya, dihias itu iman di dalam hati mereka, dan dibencikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya kefasikan, kekafiran, kemaksiatan. Maka orang yang hatinya tidak memiliki kecintaan kepada iman, tidak memiliki iman itu adalah keindahan yang besar dalam hatinya, tidak memiliki kebencian kepada maksiat atau kekafiran dan kefasikan, maka dia jauh dari pintar dan cerdas, meskipun apapun yang dia miliki dari penemuan-penemuan baru, kecerdasan-kecerdasan otak yang mengagumkan, sama sekali tidak disebut cerdas dan pandai dalam agama. Fahamin 3 tujuan utama di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dalam bulan Ramadan ini bisa memahami akan keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah dan taufik, sehingga dalam amal-amal kita semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah bisa berpengaruh dengan baik dalam semua kehidupan kita, baik dunia atau akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة، مرحبا يا شهر رمضان، أنت شهر الاستفادة، مرحبا يا خير قادم بالعوايد والزيادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا
والشقاوة بسعادة أنت سيد كل شهر نعم هاتيك سيادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر عبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر سعادة كل باب فيك يفتح للجنان المستهدى وجعلنا فيك تغلق أوصدوها بالوصادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر عبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر سعادة حسناتك تضاعف فوق 1000 وزيادة رب زدنا كل خير أعتنا كل سعادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر عبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر سعادة واختم العمر بأفضل عمل حين نفذ واهد عبدك للمراضي واشف جسما وفؤادا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر عبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر سعادة أعتنا الحسن إلهي ثم أكرم بزيادة وصلاة الله تغشى المصطفى مولى سيادة